Emang Nabi sholatnya niat doang, ya? As-sholatu muftatahatun bin takbir, muftatahatun bin taslim. Sholat itu diawali dengan takbir, Allahu Akbar, ada diri, ada ruku, ada sujud, ya, ada bacaan tasbih dan sebagainya. Muftatahatun bin taslim ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sholat. Maka ketika ada pemahaman zaman sekarang yang mendirikan sholat hanya dengan niat saja, nggak pakai wudu, nggak pakai usolli, nggak pakai takbir, nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, maka ini benar-benar nggak nyambung ya dengan hadis Nabi. Kata Nabi, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ya, jadi sholat kita harus sama dengan sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gerakan-gerakannya harus sama. Ada diri, ada ruku, ada sujud, ya, ada tahiyat, ya, ada i'tidal, ada tumaninah dan seterusnya harus sama. Ya, tentu belum dapetin mungkin. Kalau di Srengseng ada aliran eling namanya. Gurunya saya sudah tidak lihat lagi, masih ada kagak tuh gurunya, tapi murid-muridnya masih banyak, masih ada. Sampai sekarang begitu, ya. Itu murid-muridnya yang laki nikah sama perempuan, muridnya juga masih sama murid juga. Jadi dia mau nikah sama yang lain takut. Jadi nikah sama-sama satu aliran. Pokoknya sholatnya nggak pakai diri, nggak pakai takbir, nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Eling aja eling. Ingat, hadirkan di hati. Ingat sholat berarti sudah sholat. Alhamdulillah di Jomblo nggak aman ya, nggak ada yang begitu ya. Kalau ada yang begitu, teprak aja itu. Gurunya mohon maaf, bukan dari orang Jakarta, dari Betawi, dari mana-mana gurunya, ya, dari seberang. Datang kemari nyebarin pahaman masalah sholat itu hanya dengan ingat saja. Nauzubillah min dzalik. Itu banyak yang ngikutin, ada ya, yang ngikutin ada, tapi rata-rata yang ngikutin anak muda, ya, ngikutin anak muda. Kadang-kadang bahayanya ini anak muda udah pesantren tahun-tahunan, 5 tahun, 6 tahun dia pesantren. Dia pesantren sama kiai besar, pesantren sama habib besar. Gara-gara gak nyambung lagi pulang pesantren, gak nyambung lagi sama tuh habib, gak nyambung lagi sama tuh kiai, ketemu guru model gitu, diikutin namanya. Allah, orang pada heran. Lah dia bukan muridnya habib dulu, dia bukan ngaji sama habib dulu, dia bukan pesantren sama kiai itu dulu. Kok sekarang begitu? Gak sholat, sekarang niat doang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu waktu kita bilang begini, ente sholat niat doang, apa manfaatnya, apa gunanya? Coba deh ente makan niat doang. Jangan sendok, jangan nyuap, jangan masukin ke mulut, niat aja makan, kenyang deh. Wah, sholat beribadah jangan samain sama apa? Jangan pernah masukkan. Itu bahayanya kalau kita kumpul sama guru yang tidak jelas sanadnya. Ngomong-ngomong masalah agama dikasih air gitu. Habis kita minum, besok kita lupa ya pelajaran kita. Balik lagi ke dia lagi, ya Allah. Karena kalau udah gak cocok, ya sama orang tua gak cocok nih. Kata orang tua tuh ngaji apaan begini sekarang tuh. Sembahyang pakai niat doang. Nah, kalau orang tua tidak cocok dengan pelajaran kita boleh lawan itu orang tua. Kalau orang tua melarang, boleh juga nanti kita bunuh. Pahaman bahaya. Alhamdulillah kita ada di majlis yang insya Allah sama dengan ulama-ulama kita. Orang tua punya kewajiban menjaga. Kalau dapat anak begitu, kalau ribet, susah. Udah termasuk dari pencucian otaknya udah dicuci. Saya dinasehatin sama babanya nggak bisa, panggilin kiai nasihatin nggak bisa, panggilin habib nasihatin nggak bisa. Nauzubillah.
Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ketemu pemahaman begitu. Jadi kata Nabi, "Shallu, salatlah kamu kama sebagaimana ra'aitumuni, kamu melihat aku usolli salat." Bagaimana kita bisa melihat Nabi salat? Sedangkan Nabi masanya 1400 tahun yang lalu. Kita tidak pernah melihat Nabi salat. Sedangkan Nabi nyuruhnya, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Sahabat-sahabat bisa jadi melihat Nabi sholat, tapi setelah sahabat tabi'in terus sampai sekarang, mana ada yang melihat Nabi sholat? Tidak ada yang melihat sholat. Kalau begitu harus kita mengikuti al-ittiba wal iqtida di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholatihi ala wajhi alladzi naqalahu ulama'ul ummah. Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad ajarkan bagaimana caranya kita sholat seperti sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fal musalli, maka orang yang sholat alal ittiba wal iqtida bi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, menurut cara mengikuti ittiba iqtida sama mengikuti cara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam fi sholati, di dalam sholatnya Nabi, ala wajhi allazi naqalahu ulama'ul ummati minas salaf wal khalaf radhiyallahu anhum, yakni dengan cara apa-apa yang telah dinukil, diterangkan oleh ulama-ulama ini umat, baik ulama salaf maupun ulama khalaf, ulama-ulama yang dekat zamannya sama Nabi atau ulama-ulama yang sekarang yang jauh ya masanya sama Nabi. Radhiyallahu anhum, semoga Allah ridho kepada mereka para ulama-ulama. Jadi kalau kita mau sholat ikutin cara Nabi, kita ikutin ulama-ulama. Kenapa? Karena sholat Nabi itu diriwayatkan sama sahabat, sahabat diriwayatkan kepada tabi'in, tabi'in diriwayatkan Nabi sholat begini kepada tabi'in, tabi'in diriwayatkan kepada ulama-ulama. Terus tasalsul sambung menyambung keterangan itu sampai kepada guru kita yang sekarang terangin Nabi itu sholatnya begini. Hanya kalau ada orang punya keyakinan begini, gua mah urusan ibadah, urusan sholat, gua mau ngikutin Nabi aja, gua mau ngikutin Nabi, nggak mau ngikutin ulama. Kalau ulama bisa salah, kalau ulama bisa keliru, itu alasannya. Jadi gue mau ngikutin Nabi aja. Kalau Nabi nggak ada salahnya, nggak ada kelirunya. Tapi kalau ulama ada salahnya, ada kelirunya. Jadi gue kalau ibadah pokoknya ngikutin Nabi aja. Mana bisa ngikutin Nabi? Zaman kita terlalu jauh masa kita sama Nabi. Kita nggak tahu apa yang Nabi kerjakan bagaimana. Soalnya Nabi juga kita nggak tahu. Kalau bukan ngikutin ulama-ulama yang mendapatkan petunjuk. Jadi zaman sekarang kalau ada pertanyaan begini, kita ngikutin ulama apa ngikutin Nabi? Jawabannya apa? Ikutin ulama. Ikutin Nabi gak bisa ikutin Nabi. Kita gak tahu cara ikutin Nabi. Kita gak tahu Nabi makannya bagaimana, sholatnya bagaimana, dirinya bagaimana, rukunya bagaimana. Kita gak tahu ikutin Nabi. Ulama terangin Nabi begini sholatnya, begini. Jadi kita ikutin ulama supaya sampai kepada ikutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau ninggalin ulama, mau langsung ke Nabi nggak bisa. Gue nggak pakai ulama, gue mau langsung ke Nabi aja, nggak bisa. Ya, tadi katakan ulama itu ya warisnya Nabi, nah, ikutin waris Nabi. Huwa al-musallil ma'dudu 'inda Allah minal muqimin lis-sholati wal muhafizin. Orang yang sholat ngikutin cara Nabi sholat dengan mengikuti cara yang telah dinukil diterangkan oleh ulama-ulama, maka itu orang dihitung di sisi Allah adalah orang yang mendirikan sholat dengan sebenar-benarnya wal muhafizin 'alaiha, dan yang menjaga itu sholat. Jadi kalau kita sholat ngikutin cara ulama yang diajarkan, berarti kita ngikutin apa yang dikerjakan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau langsung ikutin Nabi nggak bisa.
Summa inna salat inna li salati zahiratan wa haqiqatan batinatan, suratan zahiratan wa haqiqatan batinatan. Kemudian kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, inna li salati, sesungguhnya bagi salat itu mempunyai suratan zahiratan, gambaran yang zahir. Salat itu punya bentuk zahir, wa haqiqatan batinatan, punya hakikat batin. Ada dua. Salat itu mempunyai dua. Ada bentuk zahir, ada hakikat batin. Ini kadang-kadang kita nggak tahu nih. Kita kata salat ya salat aja begitu aja udah. Ternyata salat punya dua macam. Ya, ada bentuk zahir, ada hakikat batin. La kamala li sholati wa la tamama laha illa bi iqamatihima jami'an. Tidak bisa sempurna la kamala wa la tamama, enggak sempurna itu sholat kecuali dengan mengerjakan kedua-duanya sekalian. Jadi ketika kita sholat, ya kita mesti ada surah zahirah, bentuk yang zahir, dan mesti ada hakikat batin. Dua-duanya harus dijalanin, ya, baru sempurna sholat kita. Ini kalau boleh terusin, besok bisa hilang, ya. Ada waktu sedikit kita lanjutin. Fa'amma suratu az-zahiratu fahiya al-qiyam wal qira'atu wal ruku'u was sujudu wa nahwu zalika min waza'ifi sholati zahirah. Adapun bentuk zahir salat itu, ya, maka berdiri, baca Fatihah, rukuk, sujud, wa nahwi zalik, macam-macam lain dari itu, ya, di antara kerjaan salat yang zahir, ya, i'tidal, tumaninah, ya, maka itu bentuk zahir daripada salat. Itu harus ada. Ya. Wa amma haqiqatul batinatu, adapun hakikat salat secara batin, fa mislu al-khusyu' wa hudurul qalbi wa kamalil ikhlasi wa tadabburi wa tafahumi li ma'anil qira'ati wa tasbihi wa nahwi zalika min wazaifis sholatil batinah. Adapun, ya, hakikat batin salat itu, maka contohnya adalah khusyuk, hatinya hadir, ikhlasnya sempurna, kemudian mentadaburkan bacaan yang dia baca, wa tafahum, memahami apa yang dia baca, bagi, ya, makna-makna bacaannya tadi itu, ya, seperti sami Allahu liman hamidah, biar paham artinya, Allahu akbar, biar paham artinya, ya, subhanallah wa bihamdi, biar paham artinya. Kemudian kalau baca Fatihah, tadaburkan maknanya. Kalau baca wal asri misalnya, innal insana lafi khusrin, biar tadabur maknanya. Itu bentuk daripada hakikat sholat. Kalau zahir sholat gampang, berdiri, baca Fatihah, rukuk, sujud, i'tidal, ya, tahiyat, itu namanya zahir sholat. Kalau hakikat, ya, hakikat sholat itu, maka disebutkan tadi seperti khusyuk, hati hadir, sempurna, ikhlas, kemudian tadabbur, memahami arti, wa tasbih, paham arti tasbihnya, wa nahwi zalika min wazaifis sholatil batinah, dan macam-macam lagi, ya, di antara sifat-sifat kerjaan-kerjaan sholat batin. Ya. Nah, maka nanti disebutkan orang yang sholat zahirnya doang benar kelihatannya, orang yang sholatnya zahirnya benar kelihatan, dirinya kelihatan, rukuknya kelihatan, sujudnya kelihatan, tapi batinnya tidak ada khusyuk, tidak ada hadir hati, tidak ada memahami bacaan, semuanya seperti orang yang ngasih hadiah kepada raja, ngasih hadiah semacam apa namanya, karyawan atau budak, ya, tapi tangannya pada buntu. Ya, tangannya pada buntu. Ya. Nanti ada permasalahan, ya, misal perumpamaan orang yang sholat zahirnya doang, hakikatnya kagak, jelek banget ya. Atau hakikatnya doang, khusyuknya ada, hatinya ada, tapi
gerakannya nggak benar, ya seperti dirinya nggak benar, rukunya nggak benar, ya tumaninanya nggak benar. Maka nanti di sini ada bahayanya orang yang sholat apabila, apalagi kalau dua-duanya kalau beres. Nah makanya kita mesti belajar lagi begitu. Oh ternyata sholat tidak seperti yang kita bayangkan begitu jadi. Ternyata ilmu sholat itu ya, luas, dalam. Kalau kita nggak pelajari, bisa jadi kita ini selama ini hanya capek doang, ya, hanya jalanin kewajiban doang, ya, tapi tidak ada buahnya. Maka kalau orang sholatnya setelah johirnya baik, hakikatnya baik, benar semuanya, bisa jadi itu nanti yang mencegah ya dia daripada perbuatan keji dan munkar. Makanya kalau sekarang sholat kita masih bikin maksiat, masih keji dan munkar, bisa jadi karena sholat kita nggak ngerti. Ada sholat zahir, ada sholat hakikat batin. Insya Allah ya, di pada kesempatan yang lebih luas lagi kita terangkan betul-betul ya. Jadi mohon untuk semuanya pasang azam niat di hati, ikutin, lanjutin keterangan pengajian ini. Insya Allah manfaat berkah. Tambahin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bagi kalau udah lewat jam 9 udah katakan. Biar nanti ya. Jadi biar mantap. Insyaallah panjang umur saya target waktu luas kita kumpul lagi, kita dengarkan bagaimana orang yang sholat zahirnya luar kelihatan berdiri sujud rukuk tapi hakikatnya tidak, atau hakikatnya luar kelihatannya khusyuk mantap benar tapi bacanya tidak benar, dirinya tidak benar, sujudnya tidak benar dan sebagainya. Itu perumpamaan nanti kayak orang ngasih kepada majikan kepada Allah sesuatu yang buruk. Ya, kalau ngasih yang buruk kepada Allah bagaimana? Kita kasih hadiah ke presiden, ya ternyata hadiahnya misalnya kuenya kue busuk, buah pada busuk, gimana kira-kira? Penghinaan itu, ya penghinaan buat presiden. Bisa jadi kita ditandai, besok ditangkap gitu, karena menghina. Jadi selama ini kita begitu Allah Subhanahu wa taala, sholat kita banyak. Berarti susah banget tuh. Enggak susah. Maju terus. Ibadah terus, tambahin ilmu terus. Ibadah terus, tambahin ilmu terus. Insyaallah selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.